العالمين حمد الحامدين حمد المستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين وبعد. Bapak, Ibu, Saudara, Ikhwan Akhwat Fillah, judulnya apa? Jalan salah mencari hidayah. Ini kayaknya mau nembak seseorang nih. Jalan salah mencari hidayah. Kayak kofiah Arab gitu ya. Belakangnya. Sajak. Mungkinkah kita salah mencari hidayah? Mungkin. Tapi kalau kita betul-betul mencari, pasti dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sering kita baca dalam muqaddimah yang ada dalam Sunan Abi Dawud. May yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah kasih hidayah, dia tidak akan ada yang menyesatkannya. Di dalam Al-Quran, orang yang mencari hidayah itu disebut dengan ihtada atau yahtadi. Ifta'ala, yafta'ilu, begitu wazannya. Kalau diterjemahkan lebih kurang berarti orang yang memburu hidayah. Jadi hidayah itu diburu, dicari. Apa sih arti hidayah? Nama temannya Cang Nangdar Hidayah. Oh, bukan itu hidayah. Hidayah bahasa Arab artinya petunjuk. Bisa juga diartikan sebagai nur, cahaya, yang membuat jika orang mendapatkan hidayah, dia tahu jalan. Tapi ilustrasi sederhananya begini. Pernahkah pergi ke suatu tempat pakai GPS-nya salah? Pernah? Itulah nasib orang belajar online. Gurunya guru Google, Syekh Al-Googliyah, dan Thariqah Al-Youtubiyah, mursyidnya Cang Nandar. Orang berguru ke yang hidup pun itu bisa terkeliru. Saya sebut keliru, bukan salah. Salah itu bahasa dia, ya. Kita sebut keliru. Kenapa? Orang keliru bisa kembali. Orang keliru bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang Salman Al-Farisi, Imam Zahabi mengatakan umurnya ada dua riwayat, 250 tahun atau 350 tahun waktu wafat. Saat ketemu Nabi, anggap saja umurnya 200 tahun. Perjalanan mencari hidayahnya panjang. Awalnya dia adalah anak kiainya Majusi. Majusi ini penyembah api. Ya'budu naran. Kemudian dia melakukan safar, piknik. Maka piknik ini wajib untuk pencari hidayah. Piknik berguru. Walaupun kita nggak suka nih, masih Ustadz, dengerin aja dulu, ya. Wah, ini beda manhaj sama saya nih, dengerin aja dulu. Kadang-kadang Allah bagi hidayah di banyak mulut orang. Dititipkan sini, dititipkan di situ, siapa tahu. Salman Al-Farisi kemudian melakukan safar ke satu wilayah yang bernama Syam. Syam itu dulu disebut Romawi Timur. Salah satu wilayah Romawi Timur. Syam itu yang sekarang jadi Suriah. Sampai di sana, dia melihat ada sinagog Yahudi. Orang-orang Bani Israel di sana beribadah. Maka dia masuk, dia penasaran, ingin mencari kebenaran, mencari hidayah. Karena dia penasaran, masa api disembah. Maka dia cari ke sana. Ketemulah seorang rahib
Rahib itu kemudian mengajaknya berbicara, berdialog, dan dia tertarik. Riwayatnya sangat banyak, kita pendek. Akhirnya dia menjadi murid sang rahib. Gak balik-balik lagi ke Persia. Sudah lama berguru, sudah hampir hafal apa isi Bible, kitab Taurat. Sang rahib mulai tua. Apa kata rahib? Umurku sudah mau habis. Engkau carilah pendeta namanya si Fulan, rahib namanya Fulan. Dia mengikuti Nabi namanya Isa atau Yesus. Dicarilah sama dia, nggak jauh dari wilayah Syam. Ketemu, berguru di sana juga bertahun-tahun. Sama kisahnya. Sang rahib pun mengatakan, waktunya sudah sampai, nak. Sang Nabi akhir zaman sudah muncul. Dibacain tanda-tandanya sama dia. Tapi mungkin umurku tidak cukup. Kita curiga ini siapa? Mungkin orang-orang yang terkoneksi dengan Nabi Daniel. Karena dulu ada sebuah riwayat yang menyebutkan Nabi Daniel ini umurnya panjang sampai ke zaman Nabi, tapi tidak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya curiga aja karena riwayat itu banyak, kalau digabung-gabung ada kira-kira kesamaannya. Tapi karena kita nggak mau cocok logi, kita nggak pastikan, ya. Maka ia tanya gurunya, Nabi akhir zaman itu muncul di mana, wahai tuan rahib, tuan pendeta? Kata beliau, Nabi akhir zaman itu muncul di negeri yang banyak kurmanya. Di saat itu, maka dia cari di wilayah mana ada banyak pohon kurma. Terdeteksilah, saat itu kan belum ada Google bumi, ya, belum ada GPS, jadi nggak ketahuan. Tapi dia tanya lewat pedagang-pedagang yang lewat, ya, yang lalu lalang di situ. Orang Arab, dasar orang Arab dulu jahiliyah. Tidak semua Arab jahiliyah, ya. Nabi kita Nabi Muhammad tidak jahiliyah. Tapi kebanyakan mereka yang dagang itu jahil. Dia bertanyalah pada salah satu pedagang Arab, wahai orang Arab, benarkah di kampung kalian begini-begini disebutkan kira-kira yang mirip dengan apa yang dalam kitab Taurat dan Injil? Versi Salman. Saya nggak tahu di Bible sekarang begitu atau tidak, ya. Yang penting namanya Taurat dan Injil versi Salman Al-Farisi. Kalau beda ya urusan mereka. Kita kan nggak ada urusan dengan kitab yang mereka tulis. Kita percaya Taurat dan Injil kitabullah. Adapun salinan mereka urusan mereka sendiri. Akhirnya orang Arab, oh ya itu tempat saya nanti antar kalian. Akhirnya dia bayarlah dan dia titip uang. Di tengah jalan orang Arab ini akalnya bulus. Dia bilang, oi orang Madinah, ini saya punya budak, harganya murah, orang Persia, mau nggak? Duit udah dipegang. Karena dia orang Persia, ngomong bahasa Arab kampung nggak semua dia bisa. Adalah orang yang membeli. Dibelilah Salman Al-Farisi. Dia nggak sadar kalau dia dijadikan budak. Ta'bidul hur namanya, memperbudak orang yang merdeka. Ini lebih dari salah ini, ya. Beliau mencari hidayah malah diperbudak. Tapi itulah jalan Salman Al-Farisi. Akhirnya dia dibawa oleh Arab Madinah, agak sedikit lebih lembut daripada Arab Mekah. Arab Mekah tadi balik ke Mekah, duit dari bawah, orang yang dia bawa tadi dijadiin budak, dijual, pulang-pulang jadi tajir, jadi kaya. Sampai di Madinah jadi budak, bekerjalah dia. Untung tuannya memberikan dia waktu sejenak untuk bisa mencari-cari jalan. Setiap kali ada kabar orang datang dari Makkah, maka dia katakan, izinkan saya sebentar melihat kabar. Maka dia lihat, oh ternyata bukan Nabi Muhammad. Ada lagi yang datang, dia lihat, bukan Nabi Muhammad, sahabat Nabi. Kan semua sahabat Nabi disuruh duluan hijrah, mulai dari bulan Muharram, Safar, baru Nabi di Rabiul Awal. Jadi Nabi Muhammad SAW
tidak mau selamat sendiri. Beliau selamatkan dulu sahabatnya, baru beliau kemudian menyelamatkan diri. Datang rombongan pertama, mulai dari bulan Muharram dia sudah lihat banyak yang datang yang hijrah. Oh bukan, oh bukan, oh bukan, terus sampai kepada yang terakhir. Ketika dengar ada Nabi Muhammad dan Abu Bakar, maka dia pulang bekerja, dia bawa roti. Di dalam kitab lama yang dia baca, ciri-ciri Nabi akhir zaman tidak makan uang sedekah, tidak makan roti sedekah, tidak makan makanan sedekah, tapi makan hadiah. Maka hari pertama dia datang, sowan bahasa kita. Wahai Muhammad, ini sedekah buat engkau. Nabi ambil, dikasih ke Abu Bakar. Wah, 50% lolos. Besok pulang kerja dia datang lagi bawa roti. Wahai Muhammad, ini hadiah. Langsung dimakan oleh Rasulullah, dibagi separuh dengan Abu Bakar. Maka dia langsung bersyahadat, aku bersaksi engkau adalah Rasulullah. Terharu dia. Perjalanan dia mencari hidayah, Allah kabulkan. Ketemu rahib, pendeta Yahudi, ketemu pendeta Nasrani, dijadikan budak oleh orang Arab yang jahat, ketemu Arab yang paling baik, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Saudara makan Allah, kita mencari hidayah bukan mau menyenangkan sekelompok orang. Maka kajian ini bukan untuk menyenangkan siapa-siapa. Kajian ini ya untuk menenangkan kalbu kita. Kita mau datangkan 1000 dalil, belum tentu orang dapat hidayah. Karena dalil dan hidayah dua hal yang berbeda. Dalil adalah ilmu, hidayah langsung dari Allah. Dalil masuk ke otak, hidayah masuk ke kalbu. Maka jangan berharap kita punya video yang bisa menyinggung orang, bisa kasih hidayah orang. Gak ada. Hidayah itu dari Allah Al-Hadi, Allah yang maha memberi hidayah. Jatuhnya kemana? Ke kalbu orang yang mencari hidayah. Maka siapapun yang mencari kebenaran, walaupun dia sesat 1000 kali, pasti Allah selamatkan. Bahkan sejenak sesaat sebelum wafat, Allah kasih syafaat, pasti. Tapi kalau di hatinya ada kesombongan, orang sombong, apa ciri-cirinya? Ghamtin nas, merendahkan orang lain, menolak kebenaran. Kalau sudah menolak kebenaran, siapapun yang ngomong, apalagi sudah terpatri dalam dirinya, dia merasa benar. Kita bawakan 1000 dalil, dia gak terima. Bawakan 1000 bukti, dia gak percaya. Jadi saya ajak teman-teman para aktivis pergerakan, jika bergesekan dengan kelompok tertentu, udahlah, gak usah perang-perang. Postingan hidayah itu mahal, adanya di kolbu, gak bisa pakai sindir-sindiran. Ya Cang Nandar ya, Cang Nandar lagi. Itu Salman Al-Farisi. Dulu ada Imam Ibnu Athaillah Sakandari, orang Alexandria. Teman-teman kita yang kuliah di Mesir tentu pernah berkunjung ke kota tua Alexandria. Kota tua Alexandria itu kota tua yang dulu pernah menjadi pengaruh pos Yunani istilahnya. Jadi setelah Yunani berjaya, itu orang-orangnya dicari, dibunuh oleh raja di sana. Sisalah murid-muridnya lari ke banyak wilayah, ada ke Yordan, ada ke Harran, ada ke Turki, ada ke Mesir, khususnya Alexandria. Maka di sana ada peradaban Yunani, padahal itu bukan wilayah Yunani. Nah inilah lucunya, kawan kita mengharamkan ziarah kubur, tapi ziarah ke Sphinx, ziarah ke apa tuh namanya yang lancip-lancip itu, piramid, juga ziarah ke tempat orang-orang Yunani. Katanya filsafat itu haram, tapi suka selfie di belakang bangunan-bangunan ciptaan orang Yunani. Ya, kita heran juga apa sebenarnya yang terjadi pada dia. Ya, mungkin supaya nanti kalau pulang kampung ditanya, kamu pernah ke sana nggak? Atau pernah ke sana nggak? Kira-kira begitu ya. Tapi kalau foto di belakang kuburan nggak berani dia.
ya, takut nanti diruqyah sama Cang Nandar ya. Cang Nandar lagi. Imam Ibn Athaillah Sekandari muda, dia punya ayah, dia punya kakek. Kakeknya ini anti tasawuf dan mengkritik murid Abul Hasan Asy-Syadzili, Imam Syadzili, Thariqah Syadziliyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ajaran Imam Ghazali, Imam Asy'ari, beliau mazhabnya Maliki, dipadukan dalam thariqat beliau namanya Thariqah Asy-Syadziliyah. Itu nanti yang turun jadi maksurat Hasan Al-Banna, pagi sore, benar gak? Itu zikir beliau tadinya, sudah diramu versi Al-Hasan Al-Banna. Cuma sekarang orang baca maksurat nggak tahu kalau itu sumbernya dari thariqat Hasafiyah, cabang dari thariqat Imam Abul Hasan Syadzili. Maka mohon maaf, saya heran hari ini kawan-kawan pengamal maksurat malah anti thariqat Syadziliyah. Berarti dia beramal pun dia tidak tahu apa yang diamalkan. Zikirnya tidak bersanad dan berijazah, ruqyahnya tidak bersanad dan bermusalsal. Kita sebutkan hal yang dia tidak tahu, dia kira kita membuat hal-hal baru. Kan begitu. Imam Ibn Athaillah Sekandari punya kakek itu membid'ahkan, menyesatkan murid Abul Hasan Syadzili, namanya Abul Abbas Al-Murisi atau Mursi. Abul Abbas ini ketika dilaporkan, Tuan Guru Sidi Syekh, kaffaraka fulan, si fulan mengkafirkanmu, si fulan menyesatkanmu, dia diam aja. Oh gitu ya, biarin aja. Nih coba lihat ahli kolbu sama ahli akal, beda cara berpikirnya, akhlaknya beda. Orang sok pinter sama orang pinter beneran beda. Abul Abbas mengatakan, oh ya biarin. Ini kakeknya Ibn Athaillah saat mengkafirkan itu belum lahir Ahmad Ibn Athaillah. Lahirlah anaknya dia, anak si kakeknya, berarti ayahnya Ibnu Athaillah. Itu masih disesatkan setiap khutbah, setiap ceramah. Hati-hati si fulan khurafat, hati-hati tarekat itu sesat, hati-hati. Begitulah seperti orang-orang hari ini membenci tarekat sufi, persis sama. Itu hanya sejarah yang berulang. Kalau ahli sufinya benar, tarekatnya sahih bersanad kepada Rasulullah, pasti dia mengatakan biarin aja, nggak apa-apa, pasti begitu. Tapi kalau dia agak muda dikit, mungkin dia agak mencak-mencak juga ya, agak ngamuk-ngamuk juga mungkin ngajak debat. Ya nggak apa-apa juga, harus ada juga yang ngajak debat. Tapi yang ahli kolbu ini diam aja, karena dia membaca tanda-tanda dari Allah. Ada tanda-tanda. Wa min ayatillah, itu banyak ayat-ayat Allah, itu banyak. Lalu kemudian anaknya ini dewasa, menikah, lahirlah Ibnu Athaillah. Sampai anak ini remaja, dikader oleh kakeknya, oleh ayahnya menjadi seorang ahli mazhab Maliki, ahli aqidah Asy'ari. Jadi dulu mereka ini Asy'ariyah. Ulama-ulama Asy'ariyah ini kalau nggak tersentuh aqidah tasawuf, itu bisa keras juga. Maka coba lihat nanti ahli aqidah sifat 20 akan berperang juga dengan sufi. Coba aja lihat nanti, kalau dia tidak mengerti tarekat sufi. Dan itu sudah terjadi di beberapa wilayah. Contohnya orang yang juga saya sangat hormati, dua tokoh saya sangat hormati. Pertama Syekh Abdullah Al-Harari di Libanon, itu orang ahli sifat 20, ahli hadis, pakar akidah Asy'ariyah. Dia menentang Syekh Nazim Al-Haqqani, Naqsyabandiyah Al-Haqqaniyah, bahkan menyesatkannya, bahkan menganggapnya kafir. Dan fatwa beliau dipakai di Malaysia, di Negeri Sembilan. Ya saya paham kasusnya kira-kira seperti itu.
Sumbernya siapa tadi? Syekh Abdullah Al-Harari. Kronologisnya seperti itu. Jadi ahli kalam ini, ahli akidah ini, kalau nggak tersentuh kolbunya, nanti kerasnya 11-12 sama kawannya Cang Nandar yang salah hidayah itu. Suka debat, suka cari kesalahan orang, jadi juri di mana aja. Merasa ilmu di kitab yang dia baca itulah yang paling benar. Dia lupa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari adalah murid Junaid Al-Baghdadi. Murid Junaid Al-Baghdadi menyaksikan kejadian Al-Hallaj. Tahu beliau kasih. Beliau semasa dengan muridnya Imam Junaid yang lain, Imam Shibli, Imam Ruwaim, ahli qalbu semua. Maka sifat 20 ini masuk ke ilmu akal, masuk ke ilmu dalil naqli, masuk ke dalil zauqi qalbu, masuk. Karena sudah diramu oleh beliau, diringkas. Sifat Allah kan banyak, biar mudah diringkas jadi 20. Imam Abul Hasan sendiri dulu pernah menjadi Mu'tazilah karena ayah tirinya seorang kiai Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubai. Tahu-tahu ada orang yang sok tahu Imam Abul Hasan Asy'ari, dengan pedenya mengatakan Abul Hasan Asy'ari itu berguru kepada Al-Qadhi Abdul Jabbar. Ada yang tahu? Ya. Kalau nggak tahu bilang tidak tahu. Dia berguru bukan kepada Al-Qadhi Abdul Jabbar. Al-Qadhi Abdul Jabbar hidup setelah dia, lahir setelah dia. Masa orang sekarang berguru ke orang yang belum lahir? Katanya nggak mungkin. Kita aja katanya berguru sama orang mati, nggak mungkin. Dia mengatakan Imam Asy'ari berguru kepada orang yang belum lahir, namanya Al-Qadhi Abdul Jabbar. Ya, antum udah mulai connect nih sebagian nih. Siapa orangnya ya? Cari aja ntar videonya ya. Irul tuh tahu tuh. Kembali ke Imam Ibn Athaillah. Imam Ibn Athaillah Sakandari, anak remaja biasa, seperti teman-teman kita yang masih remaja lagi nyari. Coba ngaji ustaz ini. Coba ngasih. Itu terjadi pada Ibn Athaillah. Kakeknya mengkafirkan Abul Abbas, murid Imam Abul Hasan Syadili. Setelah mencari, dia sudah hafaz Quran, dia sudah hafaz, sudah mengerti fikih Maliki. Maka dia penasaran nih, ini kata kakekku orang sesat, tapi kenapa muridnya banyak dan muridnya tenang? Setiap hari ada laporan. Ternyata Ibnu Athaillah juga mulai mencurigai Imam Abul Abbas. Maklum, orang ini kan dibesarkan di kelompok mana, maka dia akan curiga ke kelompok di luar dia. Oh, hati-hati, syubhat. Nah, kayak gitu bahasanya. Ya. Antum pernah disubhatin nggak, Cang Nanda? Pernah diruqyah kali ya? Kalau jin datang ke dia, itu jin yang kesurupan. Maka dia penasaran, nyusup, nyamar. Orang dia kira jamaah nggak tahu kalau yang masuk itu Ibnu Athaillah. Sebelum dia datang, Imam Abul Abbas nyolek ke khalifahnya. Nanti bakal ada anak muda datang yang dulu mengkafirkan saya, kakeknya. Kalau dia datang, bawa ke zawiyah tempat beliau zikir. Betul, sholat di masjid beliau. Masjid beliau sekarang masih ada Pak di Mesir, Masjid Abul Abbas. Teman-teman di Mesir pasti pernah ziarah ke sana kalau mereka mengerti sejarah Imam Ibnu Athaillah Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam. Akhirnya benar nyusup di situ. Orang bilang, "Kamu Ahmad Ibn Athaillah?" "Nah, Tuan Guru memanggil, pengen bertemu." Diajak ketemu, ngobrol lah. Tapi dari tadi dia masuk, dia memperhatikan apa yang dikafirkan kakek dia. Dia nggak nemu.
Semua orang di dalam itu suka senyum, suka zikir, suka Quran, udah gitu aja. Senyum, zikir, Quran. Semuanya amal-amal sunnah. Maka dia bingung, apa yang salah dari Abul Abbas? Abul Abbas seumuran kakeknya. Murid-muridnya nemenin terus khalifah-khalifahnya ini. Maka terjadilah kalam. Dan dia pulang. Mulailah di situ berkecamuk Imam Ibnu Athaillah. Ternyata dia selama ini salah jalan. Dia pulang, Imam Abul Abbas mengatakan ke murid-muridnya, saya akan jadikan anak muda itu menjadi imam dua manhaj. Manhaj zahir, manhaj batin. Imam zahir, imam batin. Pakar ilmu yang zahir, pakal ilmu yang rohani. Begitu kata beliau. Benar. Besok balik lagi, nanya lagi semua pertanyaannya. Apa yang di dalam kitab yang dibaca, semuanya Abul Abbas sudah mengerti. Bahkan yang rumit-rumit dia tidak faham, dijelaskan oleh Abul Abbas. Sehingga dia ngangguk tiap hari begitu. Pulang penasaran cari di kitab. Loh, kata Abul Abbas ketemu di kitab. Oh, berarti benar nih, benar. Begitulah terus. Semakin terang benderang hidayah itu di kepalanya, masuk ke kalbunya, maka dia menyatakan menjadi murid Imam Abul Abbas. Maka dalam waktu yang singkat, karena dia sudah pintar, orang yang pintar sebelum hijrah, setelah hijrah dia akan menjadi orang hebat. Begitulah Rasulullah mengatakan, orang yang mulia sebelum hijrah, setelah hijrah jadi orang mulia. Orang yang sarjanawan sebelum hijrah, setelah hijrah sarjanawan yang akan tambah bersinar. Maka beliau menulis kitab Al-Hikam, sekitar 200-an hikmah kata-kata bahasa-bahasa ilahiyah yang masuk ke dalam kalbu, pesan-pesan kalbu. Itu ditulis umurnya masih muda. Tapi kalau orang berguru mudanya tua, maka bertanyalah khalifah-khalifah ini, wahai tuan guru, kenapa engkau memperlakukan orang yang anak cucu dari yang memusuhimu dengan sebaik ini dan mengkadernya dengan sesempurna ini? Apa jawaban Abul Abbas? Ketika aku dilempar tuduhan kafir, tuduhan sesat, aku terbayang kisah Nabi dilempar oleh orang Taif. Lemparannya kakeknya Ibnu Athaillah tidak separah lemparannya orang Taif. Taif ngelemparin apa, Pak? Batu, tai onta, baunya bukan main. Ketika batu kena, Nabi berdarah. Karena Nabi nggak belajar debus, Pak. Ya, Nabi nggak belajar debus. Tapi kalau beliau mau sakti bisa. Berapa banyak hadis menyebutkan kesaktian beliau. Ya, batu pecah, orang kakinya robek, bismillah ditiup, sembuh. Pakai tiupan. Maka doa-doa itu ada nafasnya. Kita jelaskan bab nafas sama orang ahli ruqyah hari ini, mereka nggak ngerti. Nabi, hadis Sahih Bukhari Muslim, kalau lagi nggak enak badan, beliau minta Sayyidah Aisyah meniupkan, unfitha alaih. Itu ilmu-ilmu yang turun ke kolbu. Ahli ruqyah sekarang mana ngerti, kecuali ahli ruqyahnya bersanad. Kalau ahli ruqyah tak bersanad, ya begitu. Sertifikat bukan sanad, nggak laku, nggak diakui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus ada ijazah dari gurunya, karena ilmu ruqyah masuk ke dalam ilmu hadis, ilmu musalsalat masuk, karena dia bagian dari hadis Nabi. Teknik-tekniknya ada dalam kolbu ahli hadis. Ahli hadis itu sekarang untuk mempertahankan kemurnian ilmu ada metode namanya ijazah. Istilah itu baru muncul setelah ada ahli hadis. Di masa Rasulullah nggak ada istilah ijazah. Ya. Kita jelasin begitu, kalau ahli kuliahnya nggak ngerti ilmu hadis, dia bilang itu bid'ah juga. Ya, begitulah. Mau antum datangkan 1000 dalil, dia nggak paham. Ya, nggak akan paham karena hidayah milik Allah. Bukan berarti juga kita nih bawa hidayah. Bukan berarti kita nih agen hidayah, belum tentu juga.
Kita hanya berharap dengan kajian-kajian yang kita niatkan mencari ridha Allah ini, Allah tetap membimbing kita. Ihdinas siratal mustaqim. Gak boleh merasa paling benar, tapi merasa mencari kebenaran kan boleh. Merasa sekarang kita memegang kebenaran, tapi memegang bisa lepas gak? Bisa. Maka ini yang kita takutkan, jangan sampai lepas. Ibnu Athaillah Sekandari masih muda, kakeknya memusuhi gurunya. Gurunya mengatakan ketika ditanya oleh murid-muridnya, aku ketika dilempar tuduhan-tuduhan sesat, jahil, tidak mengerti, zindik, dari dulu sufi dituduh zindik, Pak, dari dulu. Maka sekarang kalau ada guru-guru kita yang mereka mursyid dikatakan zindik, mereka kalau ngerti sejarah ini nggak akan balas, biarin aja. Seperti Abul Abbas membiarkan itu. Ibnu Arabi itu dituduh kafir. Orang yang mengkafirkan dia bacakan zikir la ilaha illallah, dikirimin doa untuk orang itu, karena dia tahu saya nggak kafir, dia aja yang menilai saya kafir. Begitu kata beliau. Di saat aku dilempar tuduhan itu, aku teringat doa Nabi, ya Allah, mereka yang melemparku ini tidak mengerti apa yang aku bawa. Tolong jadikan keturunan generasi setelah mereka menjadi orang yang percaya kepadaku. Doa itu dibaca oleh beliau. Ya Allah, orang ini melemparku tuduhan kufur, tuduhan zindik. Aku malu kepada Rasulullah untuk membalasnya. Kalau Abu Abbas doa kan bisa langsung terjadi, karena beliau sering berdoa dan mustajab. Minta hujan, turun hujan. Orang sakit disembuhkan cukup dengan tiupan, dengan izin Allah sembuh. Bahkan berjalan di atas air, sesekali beliau menunjukkan terbang dengan izin Allah. Tapi beliau tidak mau itu diekspos. Abul Abbas Al-Mursi. Maka beliau mengatakan, ya Rabb, sebagaimana engkau menjadikan keturunan orang-orang Taif beriman kepada Rasulullah, tolong pilihkan keturunan dari orang yang mengkafirkanku ini menjadi muridku nanti, yang mewarisi ilmumu. Mulia nggak tuh sufi begitu? Itu baru sufi hakiki. Kalau nggak, sufi suka film. Kalau sufi hakiki begitu, Pak. Kalau begitu sufi sesat nggak? Saya tanya. Terus kenapa antum selama ini berpikir sufi sesat? Ya, karena selama ini orang cerita sufi atau orang bawa tentang simbol sufi, dia emang nggak bener. Tolong bedakan, tidak semua orang tarekat itu sufi. Tarekat itu jalan menuju kesufian, belum tentu dia sukses menjadi sufi. Sufi itu seperti faqih. Faqih mewarisi fikihnya Nabi, sufi mewarisi kemurnian qalbunya Nabi. Ahli fikih mewarisi hukum zahir, rukun 13, ya, membatalkan sholat, sunnah, bid'ah. Ahli qalbu, ahli sufi mewarisi khusyuknya Nabi. Maka ahli fikih kalau menentang sufi kualat, tidak akan khusyuk sepanjang masa, karena ilmu khusyuk ada di qalbu para sufi. Tapi betul, orang tarekat tidak semuanya sufi. Makanya antum lihat hari ini ada tarekat yang eksklusif, ada tarekat yang kemudian merasa paling benar, ada tarekat yang terjebak kemudian kepada hulul, Allah bersatu dengan makhluk. Ada. Itu belum jadi sufi. Sufi itu naqiyun, sunniyun, rasyidun. Begitu Imam Ghazali mengatakan. Kenapa ahlu sunnah itu 3 pilar? Aqidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, fikihnya bermazhab yang 4, dan rohaninya bertasawuf. Begitu rumusan ulama Al-Azhar, rumusan ulama Hadramaut, ulama Habaib, begitu rumusan pendiri bangsa kita ini. Sebelum ada Piagam 9, Panitia 9, itu kan sudah ada ayahnya Syekh Abdul Wahid, Kiai Abdul Wahid, ayahnya Gus Dur. Kakeknya Gus Dur siapa namanya? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, punya kitab Risalah I'tiqad Ahli Sunnah. Di situ beliau tulis pilar Ahli Sunnah 3 tadi. Coba diulang.
Akidahnya, akidah Ahlussunnah itu manhajnya Asy'ariyah Maturidiyah. Sekarang mau diganti nggak? Mau dibid'ahin nggak sekarang? Iya. Berarti ini kita hitung-hitung hitam putih nih. Kalau ada orang menyesatkan akidah Asy'ari, tanya kepada dia, menurut kamu pendiri NU sesat nggak? Menurut kamu pendiri PRT, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, sesat nggak? Syekh Sulaiman Rasuli. Menurut kamu pendiri Wasiliyah sesat nggak? Karena sekarang banyak, ya. Dulu ngaji di PRT, dulu ngaji di NU, dulu ngaji di Wasiliyah, sekarang menentang akidah gurunya dan menganggap akidah gurunya sesat. Dan yang paling menyedihkan, mohon maaf teman-teman khirij Al-Azhar, banyak sekarang alumni Al-Azhar menyesatkan akidah Al-Azhar. Akidah Al-Azhar apa? Asy'ariyah Maturidiyah, bermazhab fikih yang 4. Gimana kira-kira? Antum ikut Al-Azhar atau alumninya? Tapi banyak alumninya, terutama di Riau sudah banyak yang melek. Di banyak tempat belum. Di sini sudah mulai ada kebangkitan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tinggal kolbunya yang belum, ya. Udah jam 6, Cang. Halo. Jadi selevel imam-imam, selevel sahabat Nabi itu mengalami ya proses-proses seperti itu. Maka jika itu berulang kembali, ya apa salahnya? Oleh karena itu jangan terlalu keras juga dengan orang yang keras sama kita. Ya. Jangan ngamuk-ngamuk juga sama orang yang bilang kita jahil, yang bilang kita ini syubhat. Santai aja, ya. Ntar juga lama-lama kalau dia mau piknik, dia akan tahu kebenaran dari Allah, ya. Kita kan sama-sama bergerak mencari kebenaran. Allah lah al-haq, maha benar. Kalau orang-orang di luar ngaku benar, itu kebenaran dia. Jika kebenaran ini lebih dekat kepada Allah, maka orang itu mendekati kebenaran, bukan paling benar. Ini beda loh, ya. Jadi siapa yang merasa paling benar, dia telah mengambil kesombongan, seperti iblis merasa sombong. Itulah rahasianya Allah nyindir kita berdoa setiap Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ini kan tanda nggak semua kita ini terjamin. Maka doa 17 kali setiap hari, ya. Semoga Allah membimbing kita semua, amin. Kayaknya Bang Adam udah nyata pertanyaan horor-horor nih. Fadal Kang Adam, silakan. Lu aneh bacain. Kayaknya milih yang unik-unik nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada artikel FB dari Musdar Bustamam Tambusai. Wah, nyebut nama nih. Ilmiah. Oke, baik. Praktisi ruqyah. Apa ini? Yang kami rasa perlu dijelaskan lagi. Saya nggak punya VFB soalnya, jadi nggak baca. Apakah hubungan karomah dengan Ismul Azam? Mau tahu? Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Jangan menentang sesuatu yang kita nggak tahu. Pertanyaannya sekarang, apa makna karamah? Apa makna Ismul Azam? Definisikan dulu baru tentang. Jika kejadian luar biasa, contoh orang nggak mati-mati, itu luar biasa nggak? Sunnatullahnya orang nggak mati kan? Makhluk hidup harus mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sekarang ada makhluk namanya iblis, jin, setan nggak mati-mati. Jin itu mati kalau dibunuh oleh jin yang sakti. Mereka perang baru mati. Atau ada manusia yang lebih hebat dari jin itu. Iblis seharusnya ada kematian. Adam aja bisa mati, kok masa dia nggak mati? Karena dia meminta dengan Ismul A'zam.
Apa arti al-ismul a'zam? Nama yang agung. Allah itu punya nama yang agung. Seperti, jadi ismul a'zam itu ibarat kalau dibuat analognya, kita buat proposal yang bagus. Jadi al-ismul a'zam adalah pintu masuk meminta kepada Allah. Proposalnya meyakinkan, ya. Ismul a'zam ini akan membuat Allah memberikan kemurahan-kemurahannya. Jika kemurahannya turun kepada orang mukmin bernama Ma'unah, jika mukminnya wali bernama Karamah, jika kemurahan itu turun kepada orang yang ingkar kepadanya bernama apa? Istidraj. Jadi ismul a'zam ini bisa dipunyai oleh siapa aja, tapi karamah hanya terjadi pada wali. Ciri-cirinya apa? Kalau nikmat karomah turun, maka sang wali tambah tawadu. Ini antum baru bisa ngurukyah 1-2 orang udah ngerasa paling bener aja, ya. Emang yang hebat itu antum, kita yang ngurukyah, atau kehebatan nama? Saat kita baca bacaan rukyah, di situ ada ismul a'zam. Baca dong Sahih Bukhari, Sahih Muslim, baca syarah-syarahnya. Ismul a'zam dalam Al-Azkar Nawawi itu ada di Ya Hayyu Ya Qayyum, ada di Quran. Maka setiap ayat yang ada Hayy Qayyum itu menjadi sakti. Antum udah make-make nggak sadar, karena nggak mengenal Allah, namanya pun kau tak kenal. Maka rukyah ini yang make bisa jadi dukun. Dukun pakai bismillah loh, ya kan? Antum pakai kopiah, dukun juga, tapi pakai kopiah, ya, berjenggot. Kan itu aktivitasnya sama, membacakan mantra namanya, menghembuskan. Nabi menghembuskan, itu teknik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ismul a'zam. Jadi al-ismul a'zam ini bisa dipunyai oleh semua makhluk sebenarnya, kalau mereka tahu cara mintanya. Ada orang punya tahu nih, antum udah tahu nih, Hayyu Qayyum itu ismul a'zam, ada di ayat kursi, tapi kurang yakin, nggak berefek. Apa buktinya? Di dalam Al-Quran, iblis berdoa, dengan izzahmu ya Allah, maka aku akan menyesatkan umat manusia. Itu ismul a'zam, izzah, dzul izzati wal jabarut, begitu Nabi menyebut. Itu ismul a'zam. Itu pegangannya iblis. Kalau enggak, iblis enggak sanggup menyesatkan manusia. Kok jadi tegang gini Bang Adam? Pertanyaan kedua, Ma'unah bisa dipelajari. Orang seperti kita, ini antum nih meruqyah, terus orang sembuh, itu bantuan Allah bukan? Atau antum yang hebat? Bantuan Allah. Bahasa Arabnya Ma'unah masa nggak ngerti? Bahasa Arabnya Ma'unah. Ruqyah dipelajari bukan? Atau tiba-tiba begitu dipelajari bukan? Ya, teman-teman kita buat daurah ruqyah, itu daurah mempelajari biar dapat Ma'unah. Repot amat gitu. Apalagi, apakah hanya Abu Sa'id Al-Khudri yang mendapat ijazah Fatihah menjadi doa kesembuhan, sedangkan sahabat lain tidak bisa? Baca hadis itu jangan separuh-separuh, ya. Kita kalau cerita satu hadis, satu kisah, bukan berarti sahabat lain tidak. Ini pertama ijazah dulu nih. Ijazah itu teman-teman, itu istilah ahli hadis abad kedua, ketiga. Ijazah itu artinya pengizinan. Ijazah itu biasanya disertai dengan pengajaran, diajarkan dulu. Oh, ini kayaknya mau nanyain pertanyaan yang kemarin ya. Saya bercerita bahwa Nabi mau mengajarkan Abu Sa'id dalam bahasa ahli hadis, mengijazahkan. Kalau antum mengerti ilmu mustalahul hadis, kalau enggak nanya dulu, jangan nentang-nentang dulu.
Coba pelajari ilmu hadis. Di ilmu hadis ada 8 minimal cara belajar. Pertama namanya sama, mendengar guru, nyimak. Yang kedua namanya qira'ah ala syekh, nyetor ke guru, seperti murid tahfiz Quran nyetor ke gurunya. Yang ketiga ijazah. Nah ini dulu deh, ijazah. Apa kelebihan sama? Sama itu dobit, langsung gurunya dapat apa kita dapat. Tapi kalau dapat sama, mendengar, membacakan, gak diijazahi. Misalnya gini, saya cuma baca 3 atau mendengar 3, bagi 3 doang. Tapi kalau ijazah itu lebih umum dalam ilmu hadis. Namun kalau kita sebut ijazah dalam istilah-istilah biasa, maksudnya bisa mengajarkan, mengizinkan. Mana dalilnya? Jadi mereka meragukan ini, bahwa Nabi mengajarkan Al-Fatihah kepada Abu Sa'id. Terus Nabi tidak mengajarkan ruqyah. Kan saya tidak mengatakan bahwa Nabi mengajarkan ruqyah kepada Abu Sa'id. Coba, ada kalimat di belakang itu yang dijadikan wa ma yudrika annaha ruqyah. Ya, kan gitu kalimat di belakang hadis itu. Apa coba artinya? Wa ma yudrika. Ada yang bisa bahasa Arab? Kalau bahasa Arabnya baru ujurumiyah, ya jangan coba-coba dulu lah. Ya, mendebat. Ini gara-gara berteman sama Cang Nandar nih, mulai belagu nih. Astagfirullahaladzim. Wa ma yudrika annaha min ruqyah. Kalau Sufyan bin Uyainah membedakan wa ma adraka dengan wa ma yudrika. Tapi Imam Ibnu Hajar, pensyarah Sahih Bukhari, mengatakan enggak begitu. Jadi imam bisa beda sama imam, masa kita nggak boleh beda? Masa antum mewajibkan kita harus ikut antum? Kan enggak. Kita juga nggak mewajibkan antum ikut kita, ya kan? Ya ikut-ikut aja, yang enggak ya sudah. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Makanya kalau baca hadis wajib baca syarah. Wajib baca syarah. Syarah yang terbaik untuk Sahih Bukhari karya siapa? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitabnya Fathul Bari. Kita kasih unjuk, buka nanti beberapa bab. Ada kitabul ijarah tentang bertarif dalam ruqyah. Ini bukan bela antum yang bertarif juga, ya. Jangan GR dulu, ya. Bukan mau memperkuat antum yang meruqyah bertarif. Tunggu dulu. Saya bukan praktisi ruqyah, walaupun saya dapat ijazah ruqyah banyak. Kalau kertas selembar sertifikat nggak laku oleh Rasulullah, nggak bisa dapat syafaat antum dalam ruqyah, ya. Harus dapat ijazah sanad, ada sanadnya, dan itu bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Dalam syarah Fathul Bari, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, pensyarah Sahih Bukhari, mengatakan wa ma yudrika, itu bahasa basi. Masa ente nggak paham, pura-pura nggak tahu kalau ini bukan ruqyah, gitu maksudnya. Li ta'ajjub. Itu bahasa Arabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Atau heran, masa sih nggak ngerti gitu. Jadi di hadis sebelum itu, jadi ini keutamaan kitab tafsir di Sahih Bukhari, ada satu bab judulnya keutamaan surat Al-Fatihah, judulnya Fatihatul Kitab, ya. Keutamaan Fatihatul Kitab. Itu hadis pertama riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, kedua juga Abu Sa'id Al-Khudri. Yang pertama saya kisahkan bergabung dengan yang kedua. Yang pertama itu apa? Nabi manggil Abu Sa'id lagi sholat, manggil. Kalau kita lagi sholat gimana? Nyaut orang nggak? Tetapi di Quran kan ada, jika Allah Rasul manggil walaupun lagi sholat wajib nyahut. Itu hebatnya, ya. Akhirnya Abu Sa'id datang kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah menjanjikan, Abu Sa'id, la u'allimannak a'zama surah fil Quran. Aku akan ajarkan engkau, u'allimannak. Itulah yang artinya ijazah. Bahasa hadis ya u'allim
bahasa mustalahnya ijazah. Paham? Paham Cang Nandar ya? Udah dapat ijazah belum? Ya. La u'allimanna, aku akan ajarkan kepada engkau ayat terbaik di dalam Al-Quran. Kalau di riwayat Abu Hurairah, aku ajarkan engkau, atau inilah Al-Fatihah, surat yang lebih afdol dari surat mana saja, dan tidak ada di Injil, tidak ada di Taurat. Beda-beda tipis. Itu tadi Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri. Sekarang tekniknya dari mana? Berani nggak Abu Sa'id Al-Khudri bikin teknik sendiri? Nggak berani. Maka dia ditakrir sama Nabi nanti. Antum kalau baca Fatihah sambil napas atau tahan napas? Tahan napas. Serius? Ayo sambil napas baca. Bisa nggak? Paham nggak? Ketika beliau baca Al-Quran, nafasnya ditahan kan? Itu maksud kita. Setiap orang baca ayat, satu ayat tahan napas nggak? Ahli hadis, kalau antum ngerti ilmu ijazah, ada namanya musalsalat bil Fatihah. Musalsal, menirukan cara guru, cara Nabi dalam baca Fatihah. Walaupun musalsal ini bagi sebagian ahli hadis dhaif, tapi karena dia dhabit, ditirukan modelnya, bagi ulama Quran itu sahih. Karena sanad Quran sama sanad hadis agak sedikit beda standar. Bagaimana caranya di situ? Antum mesti kaget. Karena mereka sekarang mengharamkan metode ini. Baca Fatihah satu napas, ada itu dalilnya. Dulu Said Agil Al-Munawwar, guru saya. Bukan Said Agil Sirat ya. Said Agil Al-Munawwar. Beliau ini Masya Allah, hafal kitab, Masya Allah. Hafal tahun wafat ulama, Masya Allah. S1 di Madinah, S2, S3 di Mekah. Itu dia nggak sesat juga sama mereka. Kalau sholat di salah satu tempat gurunya, sholat 20 rakaat tarawih, itu satu napas, tapi bersih bacaannya, nggak buru-buru, bismillahnya jelas, alhamdulillahnya jelas, satu napas, karena ada ijazahnya. Kalau nggak tahu nanya, namanya ijazah musalsalat bil Fatihah. Banyak hal di dunia ini yang kita nggak tahu. Saya dulu juga nggak tahu, ini baru saya tahu 3 tahun yang lalu. Saya pun baru tahu ini 3 tahun yang lalu. Lewat murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Nyampe, saya kira juga dulu bid'ah baca Al-Fatihah satu napas. Ternyata itu. Maka kita tobat dari kejahilan kita. Saya bertobat dari kejahilan saya. Jabir bin Abdullah meriwayatkan metode ruqyah. Di situ disebutkan 2 versi. Setelah membaca itu meludah, atau yang kedua menghembus, yanfus. Ini beda ruqyah dengan zikir doa. Zikir doa enggak ada fuhnya. Fuh itu napas bukan? Napas bukan? Serius? Berarti ruqyahnya sahabat Nabi pakai tahan napas enggak? Kalau ngeluarin napas pakai tahan napas enggak sebelumnya? Gitu ilmunya. Berarti sahabat Nabi mempraktekkan tahan napas enggak? Saya mau ngeluarin bisa enggak tanpa ada nafas di dalam yang ditahan? Enggak mungkin, harus ditahan dulu. Baca doa baru begitu Pak, itu yang disebut ruqyah. Kalau enggak doa namanya, kalau enggak zikir namanya. Jadi nih kita kasih tahu kenapa antum pernah meruqyah Quran, pakai Quran nih udah sakti, tapi enggak tembus-tembus, enggak ada efek. Karena enggak mempraktekkan hembusan atau sentuhan ketukan, tapping namanya. Untuk kasus tertentu Nabi menepuk. Ntar nepuk pengen meluk lagi. Gimana? Apakah syarat menjadi terapis ruqyah? Waduh, mau buka klinik nih kayaknya ya. Saya mau kasih tahu dulu, ruqyah itu artinya mantra.
pakar mantra, bahasa kampung kita artinya dukun. Mau jadi dukun? Pasti nggak terima antum yang praktisi ruqyah disebut dukun, nggak mau kan? Maka ganti istilah mu'alij, biar islami dikit kan, padahal itu namanya Arabi. Arab-Araban namanya. Apa syarat menjadi ahli ruqyah? Pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, cari ilmunya yang bersanad. Kalau bersanad, ketemu guru bersanad. Guru bersanad pasti tidak sombong. Karena orang sombong kalau punya murid, muridnya sombong, merasa paling benar, merasa paling sakti, dan pasti iri. Nanti kalau ada kiai bisa menyembuhkan pasien dia yang nggak bisa disembuhkan, yang oh itu pakai jin tuh. Tuh banyak ahli ruqyah sekarang. Saya mau tanya, siapa di antara antum praktisi ruqyah yang pernah melihat jin? Kan nggak ada. Karena Imam Syafi'i mengatakan, man qala ra'aitul jinna faqad iftara 'ala Allah. Siapa yang mengaku melihat jin, dia telah berbohong atas nama Allah. Karena jin nggak bisa dilihat dengan mata ini, kecuali antum punya mata lain. Ya. Terus dia tuduh ada kiai fulan, mursyid fulan, dia nggak mengeraskan bacaan seperti antum. Terus antum bilang itu jin. Emang lihat? Kalau nggak lihat, haram kalam begitu. Maka ahli ruqyah yang ngomong begini tidak diterima persaksiannya oleh imam salaf, Imam Syafi'i. Oh itu jin tuh, emang dilihat? Jin nggak bisa dilihat? Emang tahu dia baca apa? Ya Ustaz, dia bisik-bisik, ya tanya aja sama dia nih baca apaan. Jangan spekulasi, itu masuk su'udzon. Iyattabi'una illa zanna. Jangan ikut zan. Kan boleh tabayun toh. Kalau kiai pasti jawab. Kecuali dukun, oh rahasia perusahaan, dia bilang gitu, ya. Atau dia kesel sama antum, nggak mau cerita juga. Kalau mau jadi peruqyah, ya harus ikhlas. Amplopnya nggak ada, cuma pakai amplop TKS, terima kasih Ustadz, gitu. Harus terima. Jadi jangan berhenti berguru. Karena orang kalau berhenti berguru muncul kesombongan dalam dirinya. Jadi berguru itu adalah cara efektif menghancurkan ego. Jadi itulah thariqah paling cepat. Asra'ut turuq li izalatil kibr. Kalau versi thariqat sufi kan zikir dulu sekian hari, 40 hari seperti di hadis Abu Nuaim biar bersih kolbunya. Tapi kalau antum berguru bentar aja, ketemu guru bentar aja, kita kemudian memahami, menikmati dalil yang dia sebutkan, menikmati kalam-kalam dia, itu udah hancur itu satu kesombongan. Tinggal nanti dengerin lagi si fulan, hancurkan lagi satu kesombongan. Mau denger aja, ya. Kalam saya begini tidak akan membuat orang ikut saya, tidak akan membuat orang dapat hidayah. Kalam ini hanya memperkuat diri kita, memperkuat antum yang asal sunnahnya sama dengan saya. Kalau ada di luar yang sedang mencari, mudah-mudahan tercerahkan. Jika tidak, kita juga tidak ngoyo kepada Allah, ya. Maka kita tidak juga ngamuk-ngamuk kalau orang beda dengan kita, ya. Jadi itu aja. Mau jadi ahli ruqyah, ikhlas, bersadat berguru, dan jangan berhenti berguru, ya. Dan jangan ngomong hal yang nggak dilihat, jangan pakai zon. Dan saya takut-takutin dikit ya, antum kalau nguruqyah orang kesurupan, hati-hati, karena jin setan itu bisa pindah lewat sentuhan, lewat pandangan. Maka saya kasihan sama sebagian mu'alij peruqyah ini, dia banyak sebenarnya jin yang menempel di badan dia, dan itu membayang di wajahnya, dia nggak sadar, makanya emosinya tambah gede, ya, refleksnya terlalu over. Itu ciri-ciri kenapa sering berhadapan dengan itu. Dan itu obatnya cuma satu, teman-teman. Nah, ini tips untuk ahli ruqyah. Banyakin sholawat, rindukan Rasulullah, nanti netral itu emosi antum, itu nanti mulai, ya, suka nyalah-nyalahin orang, suka merasa paling hebat, nanti redup sendiri. Kalau saya sudah nggak praktek lagi, ya, takut dibilang TKS. Ya, ikhlas itu ternyata ada asbabnya.
jam 11 malam dibangunin, tat. Apa? Ini kesurupan. Pulang-pulang ngantuk, terima kasih Ustaz. Gitu. Giliran dia ke dokter bayar sekian, kita nggak dibayar. Makanya ikhlas ya ruqyah ini kadang-kadang memang ya tergantung TKS. Jadi maka saya daripada ikhlas saya rusak, mending saya nggak praktek lah. Dan saya juga nggak mau lagi sekarang udah nggak mau. Dulu kita pernah praktek pribadi. Jadi kalau ada kawan kita bantu sifatnya. Capek juga ngurusin yang begitu. Karena orang kesurupan ini kebanyakan karena masalah stres, jin belakangan. Ya, kebanyakan stres. Kalau stres sudah masuk, setan masuk nggak? Jin nempel nggak? Nempel semua. Ya, tahu dari mana jin keluar emang kelihatan? Nggak kan? Loh, ada nambah lagi. Antum marah nih mana? Ada yang menuduh Buya syubhat di kolom komentar. Alhamdulillah. Ya, seperti Abul Abbas Al-Mursi. Syukran ya antum nuduh anemu syubhat. Emang kita orang syubhat ya. Apakah ada konsekuensi tuduhan syubhat kepada orang lain karena sudah jadi tren yang sekarang komen Ustadz syubhat? Ustadz bid'ah, kafir. Oh, kafir kayaknya enggak. Dia paling bilang syubhat mah bid'ah. Ya. Konsekuensinya ada. Dulu Allah yarham Syekhuna Ali Mustafa Yaqub mengatakan, beliau kan murid Syekh bin Bas, murid Imam Wahabi. Enggak ada tuh ngomong-ngomong syubhat-syubhat. Ya. Dia tahu saya pengamal Asy'ariyah, saya bertarekat sufi. Dia malah seneng, enggak bilang inti syubhat Ar-Razi, enggak ada. Apa konsekuensinya? Kata beliau, kamu tahu enggak hadis? La taqul li akhika kafir. Jangan katakan kepada saudaramu kafir, karena bisa qad ba'a bihi ahaduhuma. Bisa kembali ke salah satu keduanya, bisa kepada kamu, bisa kepada yang dikafirkan. Terus beliau mengatakan, begitu juga bid'ah. Jika engkau menuduh orang syubhat, orang bid'ah, ternyata itu tidak terbukti di sisi Allah, maka engkaulah yang syubhat, engkaulah yang bid'ah. Makanya saya sudah berhenti Pak nuduh-nuduh orang syubhat dan bid'ah, kecuali sesekali keceplosan saya minta ampun kepada Allah. Ya. Ada nggak saya ngomong begitu Bang Adam? Kalau ya saya minta ampun kepada Allah. Ya. Saya sekarang paling ngomong mungkin itu keliru, itu aja. Ya. Sekarang ini ada masjid-masjid yang dibangun khusus buat kelompok-kelompok tertentu, kebanyakan tanpa kubah. Bolehkah kita sholat menjadi makmum? Perlu diketahui kubah itu budaya Persia yang diserap oleh Muslim ketika mereka berdakwah ke Persia. Menara, maka masjid tidak mesti ada kubah. Oke? Jadi boleh nggak sholat di masjid yang tidak ada kubah? Boleh. Bahkan yang nggak ada atapnya juga boleh. Masjid apa yang nggak ada atapnya? Dulu Masjidil Haram nggak ada atapnya, baru sekarang aja. Dibuat kelompok tertentu, niatnya apa buat masjid? Mau nyaingin masjid A, namanya masjid dirar. Jadi masjid yang gunanya untuk menyaingi masjid, itu namanya masjid dirar. Masjid yang ingin mudarat, memecah belah umat, itu masjidnya orang munafikin. Tapi saya yakin maksud orang ini bukan munafik, ya. Mungkin beda manhaj kali. Apa keutamaan halaqah ta'lim, ceramah, tausiah di masjid? Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dikatakan, seseorang itu mazala fi shalah, ya, dia masih dihitung di dalam salat selama dia di masjid. Lalu malaikat berdoa, Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu, begitu kira-kira di hadisnya. Ya Allah, beri rahmat orang ini. Ya antum dari tadi ini kenapa betah duduk? Kalau hari biasa duduk pasti pegel. Atau udah ada yang pegel dari tadi? Kok tahan gitu? Karena malaikat menghembuskan di punggung kita, di jidat kita, di ubun-ubun kita, di hati kita. Allahumma rahamhu, ya Allah rahmati dia, ya Allah sayangi dia, ya Allah sampaikan salam kepadanya. Begitu terus, nggak lihat kan? Saya tahu karena Nabi yang ngasih tahu, nggak sok tahu juga. Ya, bahkan di hadis Imam Tirmizi, dia mengepakkan sayapnya lalu mengembangkan, menutupi kita.
ridha bima yatlub, dia ridha kepada apa yang dituntut. Kira-kira begitu. Nah, kita berharap semoga Allah menjadikan majelis ini majelis yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Jangan GR dulu. Khalas. Loh, apa lagi nih? Ini handphone Cang Nandar ya? Pasti ada yang aneh nih. Ini Bu Wiwit apa Mbak Wiwit? Mbak Wiwit. Ya. Dalam hal akidah kita merujuk kepada Imam Asy'ari wa Al-Maturidi. Dengan salah satunya pelajaran sifat 20 yang wajib bagi Allah. Akan tetapi ada bahasan trilogi tauhid dengan untuk memahami akidah oleh sebagian orang dalam kurung bla 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 dan lain-lain. Jadi baca. Apalagi sudah masuk dalam kurikulum di Kementerian Agama. Menurut Buya, apakah trilogi tauhid dapat kita gunakan dan aman dalam memahami akidah? Aman gak? Kalau niatnya membuat perbandingan, boleh. Boleh-boleh aja tuh. Tapi kalau dijadikan sebagai bahan, trilogi tauhid ini nggak akan pernah nyatu dengan sifat 20. Ini antum harus garis bawahi. Kenapa? Karena trilogi tauhid dibuat oleh Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih untuk membantah sifat 20. Maka saya heran kepada orang yang buat kurikulum itu. Dia ngerti gak sih trilogi tauhid uluhiyah rububiyah asma sifat tujuannya untuk apa? Berarti dia nggak ngerti juga proyek. Buku-buku itu kan buku proyek. Mending kita belajar dulu di MDA, Allah wujud kidam bako. Masih ingat gak dulu? Itu mau dibid'ahin semua Pak oleh orang yang belajar uluhiyah rububiyah asma sifat 3 tauhid. Antum mau diem? Akidah guru-guru kita dulu mau disesatkan mereka, antum mau diem? Dosa hukumnya. Diamnya orang yang sudah tahu itu sama dengan setan bisu. Makanya saya mengimbau, ayo kita ngaji sifat 20 lagi. Kan di sini banyak, ada Habib Syakir, ada Kiai Rahmat Afifi, itu jago-jago semua. Buka, minta Pak Kiai, Beb, tolong ajarin kami dong sifat 20 yang tepat tuh gimana gitu. Nanti mereka ajarkan. Itu Kiai Rahmat Afifi, murid Bahmun, tamat Al-Azhar. Tapi lebih berkesan sama Mbah Maimun daripada Al-Azhar sepertinya. Kalau cerita Mbah Maimun, itu hebatnya ulama kita. Itu Mbah Maimun sesat gak? Ada yang bilang Mbah Maimun sesat. Sesat gak Mbah Maimun? Allah yarham Mbah Maimun Zubair. Sesat gak? Enggak bayang? Enggak. Kalau ada yang bilang sesat karena dia pakai sifat 20, antum diem gak? Atau kita harus bergerak? Harus bergerak Pak, kita nggak boleh kita diam. Ya ini kalau udah jadi laskar Ahlus Sunnah begini ntar nih, bakar-bakar ntar nih, bakar semangat maksudnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pakai napas tuh bersannya. Baik teman-teman yang melakukan Allah, kesimpulannya sederhana. Orang yang mencari hidayah pasti Allah bimbing meskipun dia terjebak pada kesalahan. Nanti Allah sendiri yang jemput. Orang yang mencari kebenaran, dia tidak awalnya mungkin merasa paling benar, tapi kalau dia terus mencari, maka saya sarankan antum para pemburu hidayah, pencari kebenaran, setiap ikut satu kelompok, ikut satu manhaj, pertanyakan dalam hati, apakah ini benar ya Allah? Maka tanya terus dalam sholatnya, ya Allah jika ini benar istiqomahkan aku, jika tidak ihdinas siratal mustaqim. Itu doa saya dulu sampai hari ini, ketika terjebak masuk ini masuk itu, berharap Allah menjemput kita di tengah belantara hidayah-hidayah palsu ya. Semoga Allah meridhoi kita semua, semoga Allah mengampuni emosi-emosi kita, semoga Allah menutupi aib-aib kita, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang sah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma ijma'na ma'a nabiyyikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, amal kami sedikit, tapi kami berharap pertemukan kami dengan Nabi Engkau, kekasih Engkau di sorga nanti. Allahumma rzuqna ru'yataka wa ru'yata nabiyyik. Ya Allah, Nabimu mengabarkan bahwa para sahabat, para orang-orang yang beriman akan memandang wajahmu nanti di surga. Jadikan kami bagian dari mereka. Jadikan kami bagian orang yang mampu melihat keindahan wajahmu, keindahan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkau Maha tahu kebusukan hati kami. Engkau Maha tahu keburukan jiwa kami. Perbaiki kalbu kami ya Allah. Engkau Maha tahu berubahnya kalbu kami. Ya muqallibal qulub, tetapkan kalbu kami dalam hidayah bersamamu. Ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, terakhir kami minta, tolong tutup hayat kami dengan husnul khatimah, menyebut namamu, menyebut nama Rasulmu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.